Padahal dulu cuma sedikit-sedikit, laku 10 kilo udah seneng banget. Sekarang bisa ludes 400 kilo per hari, omset belasan juta. Dulu cuma dikerjain sendiri sama istri, sekarang sampai bisa punya 28 karyawan. Wah, mantap bener. Pertama, masuk air biasa ya, terus gula rafinasi pasir putih, dimasak gini sekitar 10 menit aja. Jangan lama-lama untuk dibuat karamel gitu. Nah, sambil dicek-cek juga ya yang sudah mateng atau belum. Itu biasanya dari warna agak kemerahan baru bisa diangkat. Terus dipindahin di wajan sebelahnya untuk didinginkan saja sambil diputer-puter untuk diratakan sama biar mempercepat juga dinginnya. Cukup diaduk bolak-balik saja ya, jangan terlalu lama soalnya bisa keras nanti. Usaha Arumanis ini sudah sejak tahun 2011 ya. Jadi kenapa memilih usaha ini? Dulu sebelumnya bekerja menjadi sales. Di Arumanis juga belajarnya ya di tempat bekerja yang dulu dari A sampai Z sudah mengerti. Terus kepikiran lah bagaimana kalau mencoba untuk usaha sendiri gitu ya. Kemudian tidak ada jalan lain selain memulai dan gas gitu. Nah, sambil nunggu gula tadi kita proses goreng tepung dulu ya di sini. Masuk minyak di sarsor begitu sekitar 8 botol cukup. Terus masuk tepung terigu ya, ini sudah filling jadi main masukin aja. Centongnya bisa dihitung ya berapa kali masukinnya. Sambil diaduk ya, soalnya bisa gosong kalau nggak diaduk. Ini digoreng sekitar 1 jaman ya guys. Kita yakin aja bahwa produk Arumanis ini atau rambut nyonya ke depan ada prospeknya karena jajanan tradisional juga. Jadi masyarakat yang mencoba biasanya suka sama produk lokal. Pemasaran awal itu kita sistemnya titip jual di warung-warung, toko, pasar-pasar, grosir juga. Beruntungnya itu setiap nitipin selalu diterima. Alhamdulillahnya respon bagus, banyak yang suka. Di situ terjadilah repeat order. Nah, kalau sudah matang tandanya gini ya, teksturnya sudah agak kelihatan keras sama aromanya gurih gitu. Karena sudah terbiasa juga jadi udah feeling. Sudah matang langsung aja dipindahin di wadah khususnya ya untuk proses selanjutnya guys. Sedikit informasi ya guys. Jadi untuk proses goreng tepung sama masak gulanya tadi barengan ya. Soalnya harus sama panasnya, nggak bisa dingin karena peliputan tidak bisa bersamaan. Jadi kita jelaskan satu persatu. Oke, kita masuk proses melenturkan adonan gulanya ya yang masih hangat. Ini dibolak-balik terus digulung-gulung begini biar tercampur. Memang gini tekniknya ya, sudah sejak dulu. Kemudian kita tambahkan tepung yang digoreng tadi. Itu ada 2 jenis, yang panas sama yang dingin, dicampur gitu biar jadi hangat aja. Langsung dibolak-balik bentuk gitu dengan gaya unik dan skill yang tinggi pastinya. Tidak bisa sembarangan ya ini. Prosesnya digituin aja, ditarik terus bolak-balik, ditimpa lagi, digulung lagi sampai menghasilkan rambut nyonya guys. Kalau boleh sedikit cerita, dulu itu kita bawa 10 kilo langsung habis. Itu senang banget ya, belum apa-apa sudah habis. Ternyata dari hari ke hari permintaan semakin meningkat, naik terus 20 kilo, 50 kilo, 100 kilo, sampai paling banyak itu kita produksi 400 kilo langsung habis dikirim di berbagai wilayah seluruh Indonesia. Jujur kita nggak pernah menyangka bisa sampai saat ini. Jatuh bangun memang ada, tapi bisa bertahan berjalan dengan bagus sampai saat ini. Alhamdulillah tentunya bangga ya semua. Kalau bukan jalan Tuhan Yang Maha Esa mungkin tidak akan sampai di sini. Di lain sisi dukungan keluarga juga sangat penting. Doa mereka serta doa karyawan dan doa pelanggan royal yang selalu merasakan produk ini. Hasilnya seperti ini menarik banget kan? Sempat juga diremehkan dan disepelekan. Mungkin buat sebagian orang usaha jualan jajanan jadul itu sepele. Ada yang bilang emang masih ada yang minat atau nggak bakal laku. Tapi justru dari situlah saya dapat bahan bakar. Semakin diremehkan semakin besar tekad saya untuk ngebuktiin kalau jajanan tradisional itu punya tempatnya sendiri. Jadi biar aja mereka ngeremehin, saya tetap jalan karena setiap langkah di usaha ini adalah warisan yang nggak lekang waktu. Ini dibungkus-bungkus dulu ya, nunggu dingin nanti diproses selanjutnya. Nah, di sini ada lagi proses pembuatan sempe menggunakan bahan dasar tepung tapioka, terus diberi air panas sama air dingin. Kemudian diberi pewarna makanan yang aman ya tentunya. Lalu ini dioleni aja sampai teksturnya kekenyalannya bisa pas sampai kalis juga. Oh ya, itu ditaburi tepung tapioka juga ya biar bisa tercampur jadi seperti membuat cilok gitu guys. Jadi meskipun di sini 28 karyawan, menurut owner di sini mereka sama-sama mencari rezeki, maka owner selalu menerapkan atau menanamkan kepada karyawan bahwa usaha ini bukan cuma milik saya tetapi usaha kita bersama. Di sisi lain kalau dirunut dalam, mereka juga punya anak, mereka punya orang tua, jadi banyak yang dihidupkan dari jajanan Arumanis ini karena sesuai dengan syariat agama saya. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa bermanfaat untuk sesama serta bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Wah, mulia sekali ya guys. Nah, setelah diuleni dan dipipihkan tadi, langsung aja kita proses pencetakannya bulat-bulat kecil begitu menggunakan alat cetakan khusus, pakai paralon katanya dengan super cepat soalnya sudah ahli di bidangnya. BTW in the busway, produknya ini sudah menyebar hampir ke seluruh Indonesia ya, mulai dari Papua, Bali, Surabaya, Jogja, sudah banyak, Semarang, Jakarta, Sumatera, Sulawesi dan masih banyak lagi. Wah, mantap bener. Oke, setelah banyak dicetak tadi, kita masuk proses dipanggang. Di alatnya ini adonan sempe namanya ditata rapi seperti ini agar mudah nanti
pastinya. Alatnya dibikinan sendiri katanya. Wah, kreatif juga ya. Ini dipanggang kurang lebih sekitar 1 menitan lah. Cepet juga kok, jadi nggak usah lama-lama. Nah, sudah mateng hasilnya seperti ini ya. Jadi seperti kerupuk gitu guys. Kunci bisa bertahan usahanya sampai saat ini sebenarnya sederhana, konsisten dan nggak cepat menyerah. Tiap hari ada aja kendala, tapi kalau tujuan jelas ya tetap jalan, pelan nggak masalah, yang penting nggak berhenti. Dan selalu ingat alasannya kenapa memulai. Jadi kalau selalu ingat di awal merintis itu pasti akan semangat lagi. Langsung aja diambil satu persatu gitu ya. Kalau ada yang menempel tinggal dipotong aja. Nah, setelah dipanggang cetakan tadi, kita masuk proses dirapikan gini ya, atau dipotong menggunakan gergaji besi gitu. Sama ada mal bulat juga di atas sama bawah. Nama istilahnya digestri gitu bahasanya. Sisa potongannya itu biasa ada yang ngambil juga, jadi tidak terbuang sia-sia. Pesan moral yang bisa diambil, kalau tidak bisa bantu banyak orang, bantu beberapa orang. Kalau tidak bisa bantu beberapa orang, bantu satu orang. Kalaupun tidak bisa bantu satu orang, jangan bikin susah orang. Kalau kita mau tujuan akhir yang indah dengan proses yang gampang, itu tidak ada. Artinya kita harus mempertaruhkan hidup ini. Fokuslah pada prosesnya, maka pasti menemukan akhir yang indah. Wah, mantap bener. Oke, setelah semuanya selesai tadi, di sini masuk proses nguar ya namanya. Ini terus diputer-puter agar membentuk bulat. Terus ditambahin sempe atau yang dicetak bulat tadi. Jadi bisa berkombinasi seperti menikmati es krim gitu guys. Langsung aja di packing-packing, siap untuk dikirim ke pelanggan setianya pastinya. Sempat ngobrol sama ownernya, saya punya kesempatan buat lihat langsung proses produksinya dari awal sampai akhir. Lalu gimana kalau ada yang meniru usaha ini? Ya nggak apa-apa, kan Arumanis sudah banyak variasinya. Buat penikmat Arumanis, mereka pasti bisa merasakan bedanya. Lagi pula kita di sini nggak pakai bahan pengawet, jadi lebih natural dan aman. Kalau ada saingan ya itu bagus, malah bangga kalau sampai ditiru. Itu artinya produk kita dihargai dan berkualitas. Nah, buat teman-teman yang mau merasakan Arumanis ini, bisa banget dikirim-kirim, hubungi di sini aja ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya guys.